Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan masuk ke materi tentang pembelahan sel. Pertumbuhan dan perkembangan serta reproduksi makhluk hidup tidak lepas dari aktivitas pembelahan sel. Menurut teori sel modern, semua sel berasal dari sel-sel yang telah ada melalui proses pembelahan sel. Sekitar 10 pangkat 14 sel yang menyusun tubuh manusia berasal dari pembelahan sel zigot atau satu sel yang merupakan peleburan dua sel gamet. Sel-sel gamet ini berasal dari proses pembelahan sel-sel parental tertentu. Pada dasarnya pembelahan sel ada 3 macam, yaitu pembelahan sel mitosis, amitosis, dan meiosis. Kita masuk pada poin A, pembelahan mitosis, meiosis, dan amitosis. Pada tubuh kita dapat ditemukan sel-sel tubuh atau sel somatis dan sel-sel kelamin atau sel gamet. Sel tubuh maupun sel kelamin terbentuk melalui proses pembelahan sel. Pembelahan sel terkait erat dengan kromosom. Kromosom tidak terlihat jika sel tidak membelah atau sel dalam keadaan istirahat. Namun materi kromosom terlihat dengan jelas saat membelah, khususnya dengan pewarnaan inti. Bagian kromosom yang berwarna ini dinamakan kromatin. Kromatin berbentuk benang dengan panjang antara 0,25 sampai 50 mm. Setiap kromosom tampak seperti dalam kumpulan benang yang disebut kromatin dan dihubungkan oleh sentromer. Ukuran dan jumlah kromosom setiap spesies makhluk hidup berbeda. Setiap individu dalam satu spesies mempunyai jumlah kromosom sama. Meskipun jumlah kromosom bervariasi dari 2 sampai 300, tetapi kebanyakan organisme memiliki 10 sampai 40 kromosom. Bahkan lebih dari 1 juta spesies berbeda yang hidup di muka bumi kebanyakan memiliki 24 kromosom. Kita masuk pada poin 1, yaitu pembelahan mitosis. Hampir semua materi di alam mempunyai siklus, tentu tidak secara tiba-tiba menjadi dewasa. Ada tahapan yang pasti dilalui, terlahir menjadi bayi, anak-anak, kemudian tumbuh dewasa. Dan demikian dapat disebut sebagai siklus hidup. Sel sebagai penyusun makhluk hidup juga mempunyai siklus. Pada siklus sel dapat dibedakan menjadi 2 bagian pokok, yaitu interfase dan mitosis. Kita masuk pada poin interfase. Saat interfase dalam sel terjadi peningkatan aktivitas kimiawi. Pada fase ini jumlah DNA menjadi 2 kali lipat. Interfase dibedakan menjadi 3 tahapan, yaitu fase pertumbuhan pertama, G1, fase sintesis 1S, dan fase pertumbuhan kedua atau G2. Pada fase pertumbuhan pertama, G1 terjadi pembentukan organel sel dan sel tumbuh dengan cepat. Pada fase sintesis ditandai dengan adanya replikasi atau penggadaan DNA. Pada tahapan akhir interfase, yaitu fase pertumbuhan kedua atau G2, terjadi replikasi sentriol dan peningkatan energi cadangan. Poin B, pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis meliputi 2 proses pembelahan yang berurutan, yaitu karyokinesis dan sitokinesis. Karyokinesis merupakan pembelahan suatu inti menjadi 2, sedangkan sitokinesis merupakan pembelahan suatu sel menjadi 2 sel anakan yang masing-masing mengandung inti sel. Pembelahan mitosis berlangsung dalam 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Kita masuk pada profase. Pada tahapan awal fase ini dalam sel terjadi pembelahan beberapa hal berikut. Yang pertama, benang-benang kromatin yang terjadi dalam inti sel berkondensasi membentuk kromosom. Kedua, membran inti larut yang diikuti dengan menghilangnya anak inti atau nukleolus. Yang ketiga, kromosom menduplikasi diri menjadi sepasang kromatin. Yang keempat, sentriol membelah dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Di sekitar sentriol terbentuk benang-benang pembelahan atau spindel sehingga menyerupai bentuk bintang yang disebut aster. Pada tahapan selanjutnya, spindel yang menghubungkan kromosom menjadi kutub sel melalui sentromer. Ada pula yang menghubungkan antar kutub sel. Masuk pada metafase. Metafase merupakan stadium lebih lanjut dari profase. Metafase ditandai dengan beberapa peristiwa berikut. Yang pertama, benang-benang spindel terlihat makin jelas. Benang-benang itu mengikat sentromer dari tiap kromosom. Yang kedua, kromosom mengatur diri di tengah-tengah antara 2 kutub sel atau biasa disebut bidang ekuatorial. Biasanya kromosom bentuk seperti huruf V.
Ketiga, anafase. Fase ini ditandai dengan peristiwa-peristiwa berikut, yaitu kromatin memisah satu sama lain. Tiap-tiap kromatin tersebut mengandung sentromer. Yang kedua, benang-benang spindel memendek sehingga kromatin-kromatin itu tertarik dan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Yang keempat, telofase, di mana telofase merupakan tahap terakhir pembelahan inti atau karyokinesis. Adapun tanda-tanda stadium ini sebagai berikut. Yang pertama, setelah kromatin-kromatin sampai di masing-masing kutub, bentuk kromatin itu menjadi kompak. Yang kedua, membran inti mulai terbentuk dan melingkupi kelompok kromatin pada masing-masing kutub. Yang ketiga, kromatin menjadi samar-samar dan anak inti atau nukleolus pun mulai timbul. Yang keempat, aster menghilang dan terjadi penebalan sitoplasma yang diikuti dengan pembagian sitoplasma. Demikianlah materi kita pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.